Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu. Umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Tiris dah, panas dah. Kesana harum dah, panas. Wow, kamu mau latihan? Kesini dulu, terus salam dulu. Nah. Ayah mau lapan pansos. Oh, lapan pansos, iya. Tairannya ada. Yang ngelatihnya siapa? Anet. Oh, Teh Anet. Waduh, kamu udah mandi belum? Udah makan belum? Udah makan belum? Tadi pagi-pagi bikin apa? Gede. Perkedel, udah. Terus tadi katanya makan di sawah, tadi enggak gitu, minum aja nggak ada. Yang karena ayah mau lapan. Oh, anak merapat. Jadi menghargai ayah. Iya. Oh, jadi sekarang mau latihan. Artinya yang di situ gandeng. Ayahnya kan mau rapat. Ayahnya mau rapat. Sana aja latihannya balik papat di halaman. Mau di mana? Oh, ya kan di halamannya di depan. Yang Mau di mana? di sana aja. Di mana? Dekat saung. Oh, benar. Awas kalau gandeng dihentikan dulu. Oke? Oke, salam dulu. Ya. Salam semuanya, salam dulu harus apa?
Oke, Cun. Dah. Beres. Bagaimana, Bapak? Siap izin Pak. Urusan anggaran? Nah, sekarang gini dulu. Siap. Pertama, kita kan berucap terima kasih ya pada semuanya. Saya kemarin sudah berucap terima kasih pada terutama kan pada pelaksana teknis di lapangan. Kalau gubernur, setda, kepala dinas kan cuma nyuruh kerjanya, ya kan? Siap. Yang melaksanakan kan PPK, terus kemudian nanti secara teknis para pekerja di lapangan. Jadi kita mengucapkan terima kasih karena progres pembangunan di Jawa Barat hari ini menurut saya sih sangat tinggi. Kan baru ada zaman dulu Pak Bambang kan jalan banyak ditambal ya Pak, anggarannya kecil. Sekarang mah lapis, habis itu bikin trotoar, pasang lampu, ya gagah lah. Nah, pokoknya bagus, saya ucapkan terima kasih. Nah, tentunya kita paham bahwa kita sudah sejak awal berkomitmen tidak ada uang mengendap. Karena kepemimpinan saya dari dulu tidak pernah ada uang mengendap, kan? Nah, kemudian karena tidak ada uang mengendap, pasti pembangunannya dikebut. Walaupun pernah ada kontroversi, ada berapa dulu? 3,4 triliun. Ya. Uangnya diendapkan. Sebenarnya bukan uangnya diendapkan, uangnya belum dibayarkan. Karena pekerjaannya belum selesai dikerjakan. Nah, sekarang saya nanya sama Norman, sekarang mengendap apa kurang duitnya? Kurang Pak. Ini Norman kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kurang Nah, Pak. jadi sekarang tuh progres belanja lebih tinggi daripada pendapatan. Betul Pak, lebih besar. Jadi tahun 2025 ini kita kekurangan uang untuk bayar berapa? kurang lebih 600 miliar Pak. 600 miliar. Ya, Kurang bayar. kurang bayar. Ya kurang bayar, jangan sebut gagal dong. Tunda bayar. Tunda bayar. Jadi Tunda bayar. kalau kurang 600 miliar berarti dibayarnya tahun 2026. ridho nggak kontraktornya? Ridho Pak, sudah dikomunikasikan Pak Agung kemarin. Ya karena uangnya juga mereka kan tidak akan dipakai tiap hari, Ya. disimpan juga kan. Ya. Ridho ya, Ridho, Pak. mual demo. Wow. Wow. Jadi kurang 600 miliar Ya. diakibatkan karena angka pembangunan Meningkat tajam. tajam. Tajam Pak. Di antaranya Infrastruktur jalan, dari jembatan, PJU, PJO, listrik, gedung sekolah, sekolah. jaringan listrik masyarakat miskin, Ya. terus pelayanan dasar kesehatan, Ya. bayar hutang tahun yang lalu, Betul Pak. BPJS, PJS. ngutang berapa? Sisa 284 miliar Pak. Dari hutang, 325. kenapa dulu BPJS tidak terbayar sih Bu? Waktu itu uangnya memang tidak ada Pak. Sebentar dulu, ini saya pakai logika ya Bu. Ya, saya nanya nih. Tahun 2024, tahun 2023, ya kan? Ya. Saya tidak berarti mengkritik masa kepemimpinan yang dulu. BPJS tidak terbayar. Betul Pak. Jadi pada saat itu kan kita punya komitmen 40 dibayar oleh provinsi, 60 dibayar oleh kabupaten. Ah. Jadi itu sudah satu komitmen ya Pak. Ah. Cuman kan memang ditagihkannya itu bertahap ya Pak. Ah. Tidak langsung gitu dibayarkan karena kan tergantung verifikasi setiap bulannya. Oke. Nah pada saat akan dibayarkan memang dananya tidak ada. Tidak ada Pak. pertanyaannya. Pada waktu tahun 2023, tahun 2024, Pemprov tidak membayar BPJS karena uangnya tidak ada. Saya nanya, tahun 2024 Bapak Sekda berapa Silpa? Silpa kita di 1,7. Berarti duit ada. 1,7 triliun berarti Ya ada Pak. ada Bu, bukan nggak ada duit. Nih, harusnya dimarahin, harusnya Bapak bayar waktu itu. Skenarionya bertahap Pak. Hah? Jadi bukan itikat kita tidak baik ya karena Kan duitnya ada. Silpa kan baru bisa kita ketahui setelah lewat anggaran. Ya artinya merencanakan. Nah gini saya nanya orang pernah, siapa yang pernah orang jadi Bapeda terus-terusan? Atau Bapak pernah di Bapeda? Berapa tradisi Selpa Pemprov Jabar dulu? Di 2024 kemarin Pak, itu Silpa 1,7. 1,7. Kemudian di 2023 itu rata-rata memang di antara 1,8 1,5, rata-rata di bawah 2. artinya dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir Pemprov Jabar punya tradisi Silpa. Ya. Uang tidak dipakai Betul. 1,7
Rata-rata 1,7. Kenapa pinjam duit? Di antara 1,7 triliun itu memang ada yang earmark Pak, artinya silpa tapi harus digunakan kepada pos belanja yang khusus juga. Contoh misalnya DAK fisik yang tidak terserap itu tidak boleh digunakan. Bisa tahu, tapi kan tidak besar. Kalau bana mah ngaran provinsi, ini sudah ngabong ke urang. Bapak pemain, saya pelatih, Pak. Oh, siap. Pertama aja kan waktu itu logikanya kalau ada silvanya tiap tahun besar, ngapain pinjem? Urusannya Pak, saya ini sekarang paling riweuh. Ini di antara gubernur selama menjabat di Jawa Barat. Ini gubernur yang bebannya gede banget kalau ngomong Pak. Ya. Ya kan Pak? Betul. Satu, kita terbebani oleh hutang. Berapa hutang harus bayar dalam setiap tahun? Setiap tahun sampai dengan tahun 2029 rata-rata 566 miliar Pak. Artinya, kalau tidak punya hutang, tidak usah Tunda Pak. tunda bayar. Artinya kalau dari dulu anggaran ini dimanage dengan baik, kita ini sudah bisa membangun segala macam dan tidak berutang. Jadi kalau saya mau pakai logika bahwa tunda bayar 600 miliar itu sebenarnya tidak mesti terjadi. Karena apa? Karena Pemda provinsinya harus bayar utang ke pusat. Ya. Gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita punya utang ke pusat PEN. Ya. Ya. Harus dibayar kurang lebih 600 miliar Per tahun. per tahun. Ya kan? Terus beban yang dimiliki oleh kita adalah Kertajati. Salah satunya. Nah, terus biaya Aljabar juga tinggi. Betul. Ya. Oke. Kurang lebih lamun disatukan kan itu sekitar 700 loh, Pak. Hah? 750 miliar per tahun. Beban kita 750 miliar per tahun. Jadi kalau hari ini ngutang 600, tunda bayar 600, sebenarnya kita tuh masih punya selisih 150. Harusnya bisa nyin jalan doi, bayar listrik doi. Nah, sekarang kita kalau pusat terhadap kita otomatis dipotong nggak? Otomatis. Yang 600 itu dipotong nggak? Otomatis. Pen. Dari DAU. DAU Pak. DAU kita berkurang 600 miliar Iya. dalam setiap tahun. Setiap bulan Pak potongannya. Ya ada dalam setiap Ya, tahun betul. dipotongnya setiap bulan, kan gitu loh. Iya, langsung. Dipotong 600 miliar. Iya. Pertanyaannya adalah pusat punya nggak ke kita kewajiban yang belum selesai? Misalnya kamu kepala Bapenda, pusat punya nggak kewajiban pada kita dari dana bagi hasil yang kekurangan pembayarannya belum dibayarkan? Ada Pak, sudah ada PMK-nya itu yang DBH kurang salur 2023 itu besarannya 191 miliar. Ada PMK-nya Ada PMK 191 miliar. Kita berhak nagih loh itu. Karena kita hari ini kurang duit. Terus ada lagi nggak? Yang 2024 tapi belum keluar PMK-nya Pak. Tapi dalam hitungan kita, walaupun belum keluar PMK-nya 2024, ada nggak yang kurang salur? Kurang salur ada 1,02 triliun. Hah? Triliun. Ya, triliun. Kita nggak punya PMK-nya belum, kita masih menunggu Pak. Untung tidak dibayarkan oleh pusat. Kalau dibayarkan, beak duitna mau jadi nanaon tak? Ya kan? Saya terima kasih 2024, ya minimal aya tagihan. Ya kan? Minimal aya tagihan nih. Wah, kita tidak punya utang, Pak. Kita masih Ya. punya lebih, Pak. Harapan. Ya enggak bukan harapan, ini fakta tinggal dihitung, Iya, Pak. ini dipakai, Pak. Jadi hitung aja, nggak ada masalah. Ini kan hubungan hukum antara pemerintah pusat dengan daerah, Pak. Kan ada aturan undang-undangnya. Kita ini kan membangun bukan buat kita, Pak. Bukan buat saya mah segala eueuh. Buat pembangunan masyarakat. PJU, Siap. ruang kelas baru, rumah sakit, listrik untuk rakyat miskin, normalisasi sungai, jalan, jembatan. Listrik Pak. Ya udah. Kemudian perumahan pemukiman untuk semua. Itu. Jadi total ya kan 1 triliun berapa? Yang 2024-nya 1,02 triliun Ditambah 191 Pak. jadi 1,2 1,2 triliun ya kan? Kita hari ini tunda bayar 600. Kita masih punya 600 lagi, Pak. Kita berdoa mudah-mudahan dibayar.
makanya optimis saya Pak. Iya Pak. Optimis. Nah sekarang kita geser 2026. Nah hasil evaluasi. Dan sesuai surat edaran Mendagri dan Jadi kumaha cenah evaluasina? Nah, setelah kami coba dalami Pak Gubernur hasil evaluasi dan berdasarkan surat edaran, tentu dengan catatan kita mengikuti skenario dari pusat, maka defisit kita di angka 4,3 triliun Pak. Defisit. Ya. Karena alokasi pendapatan yang kita buat belum dianggap punya dasar hukum. Ya, karena pusat menganggapnya secara de jure PMK-nya belum perlu. Sementara kita kan de facto Pak yang tadi Ya bisanya pendapatan 1,2 triliun Ya. yang itu dana bagi hasil yang belum dibayarkan Ya. kita masukkan. Ya. Itu nggak boleh, kan belum ada PMK-nya. Begitu? Ya. Oh, gitu. Terus Jadi ini skenario patuh kita terhadap apa yang menjadi kebijakan pusat. Kita defisit IPA 3 dari perencanaan awal Pak. Setelah kami dalami dari 4,3 ini 2,8 triliun kemungkinan kami sarankan untuk dirasionalisasi, tapi ada 1,3 triliun ya kita cukup dibintangi aja Pak di 2026. 2,8 triliun dirasionalisasi. Yang harus dirasionalisasi mana deui? Da kabeh belanja ge penting cik saya mah. Ya. Rakyat hayang boga jalan alus penting, rakyat hayang boga listrik penting, rakyat hayang boga rumah sakit penting. Semua Hayo, penting, Pak. da eueuh jeung nu sajen-sajena. Ya. So, Jadi belanja hayang publik. normalisasi sungai penting. Jalan pasti. Nah, jalannya udah jalan tadi. Rakyat miskin hayang dipanggilkeun imah penting. Mana yang tidak penting sok coret? Semua penting. Aya perjalanan dinas gubernur ke luar negeri. Tidak ada Pak. Pakaian dinas aya eueuh. Tidak ada. Perjalanan dinas ge leutik. Sabaraha tahun ayeuna perjalanan dinas tahun 2026 gubernur. 120. Gubernur itu Berapa? nggak lebih dari 150 juta. Udah saya mah coret, nggak usah pakai perjalanan dinas. Waduh. Tanpa perjalanan dinas. Sorangan, aing udah kagok. Bisa nganggarkeun sakitu ke duit sorangan salita ieu ge. Udah coret. Sama sekali Pak Gu. Enggak, nol saya perjalanan dinasnya. Ya, siap. Tanpa perjalanan dinas. Dasar nilai ge 100 teu mahi, Pak. Lamun ngitung kadinya mah bensin ge sampai 2 juta. Oh, yang Jawa Barat jeung transport jeung barudak. Geus mending kena tong make sakalian kagok aing. So, kayak gubernur tanpa perjalanan dinas tak sejarah. Gubernur tanpa pakaian dinas tapi hasilnya bisa dilihat. Coret. Coret. Kagok maneh mantong saya tak kagok. Jadi ada detik nya. Kurang wae kan bae. Kurang mah. Cukup budak hiji pemajikan teu boga. Naon di pikiran? Nes, tanpa perjalanan dinas. Pasekna ulah nurutan. Gitu ya. Sudah. Yuk. Ya tinggal asok setiana nu dirasionalisasi naon pake badami. Ya. Sok. Kami sudah Asal ulah nyoret jalan, ulah nyoret irigasi, ulah nyoret kesehatan, ulah nyoret listrik aing mah. Gitu ulah nyoret nyen sakola, aing mah sakitu. rumah sakit dia lagi dicoret. Ulah nyoret PJU. Sabar rakyat kita sisirikan bari itu pasang belah dia henteu. Salah masa kitu pek aing mah. Serang lagi efisiensi wa. WFH ada dampak enggak? Ada Pak. Jadi pada saat kita lakukan uji coba WFH untuk November dan Desember, hasil evaluasinya itu ada efisiensi untuk aspek kinerja tetap. Kinerjanya tetap. Kinerja tetap. Oh bagus. Pak, ukuran kinerja mah masyarakat mah teu pira, Pak. Asal ning di jalan alus ge, pada deh, yo jalan. Tapi kapasek daging hilu posting eta tunggu. Cek seet teh saha ieu teh posting tunggu pastas. Sugan teh Herman penyanyi urang itu aya teh Herman Sekda tunggu batas itu ya kita ucapkan terima kasih itu pada Kaperkim yang dahulu. Siap. Sekarang kudu lebih alus. Siap. Gitu ya. Gitu. Jadi kumaha? Ya, jadi dari WFH itu Sekalian jalan pakai sepeda posting ke mana ya? Ya.
jembatan tetapi ke Pangandaran. Terus Kinerja tidak berdampak turun, Pak. Tetapi untuk ada efisiensi untuk listrik di tiap dievaluasi itu antara 17 sampai 21%. Efisiensi pemakaian listrik. 17 sampai. Nah, listrik itu berapa? Selama ini bayar totalnya. Total itu kan Nah, ini yang tahu. Total Total bayar listrik. se-Jawa Barat 143 miliar. Ya lumayan lah, Pak. Rencana 2026 Heeh. 143. Kalau di efisiensi mungkin bisa. Ya bayar 143 bayar listrik, 100 bayar listrik. Pareman we. Total 11 miliar per bulan. Hah? Total Ya 11 udah. miliar per 11 miliar 100 we. Ini sebenarnya udah dikurangi 30%. Udah. Di 2025. 2025 bayar listrik berapa? Kurang lebih di atas 200 miliar. Nah, sekarang Sekarang 143. udah turun ya. Sudah turun. Kalau 11 enggak segitu itu 11 miliar sebulan bayar listrikna kali berapa lu tuh pakai listrik nanti berapa teh? Pakai baterai. 11 miliar kali 12. Seberapa? Ya 103 banyak dua. Nah, lumayan 10 miliar Pak nurun ke. Yang lainnya? Yang signifikan ya penggunaan air, Pak. Air. Terus biaya operasional ASN di Mamin itu signifikan sampai 50%. Terus apalagi kalau misalnya evaluasi yang November Desember ini di Januari di asuransi rencana 2 hari aja Pak. Jadi kita yang kecuali yang lapangan Pak. Yang lapangan mah tidak ngabisin listrik, tidak ngabisin air Pak. Yang lapangan mah tiap hari bekerja, tetapi mereka tunjangannya harus berbeda. Karena mereka bekerja kepanasan, dicarekan segala macam ya. Nah kemudian yang kantoran bisa dikerjakan di rumah. Kemudian kita bekerja efektif, yang masuk kantor total hanya sampai Rebo. Kamis Jumat WFH. Jalan jadi tidak macet, udara jadi bersih. Kemudian ibu kadis bisa WFH tiap hari. Dengan suami kan enak sambil kerja, sambil di kasur kan enak. untuk 2026 ya Pak. Ya. Ya, Jadi itu Pak. Ya. Sekian beberapa sekda, wayahna nanti Kamis Jumat mati gedung sate. Siap. Set, gubernur juga tidak akan ke kantor. Karena kalau kantor listrik ruangan saya harus kurung. Saya muter aja. Oke? Siap. Bapak juga sama, Muter. muter. Tapi Bapak mah sekda kudu cicing. Siap. Administratif. Bapak di rumah aja kantornya. Jadi orang kalau keperluan ke rumah Bapak. Biar tidak double, ya rumah jabatan kurung, ya rumah itu kurung. Terus kasih tahu sama Bu Sekar, gedung Pakuan mati listrik. Di dalamnya matiin. Kalau nggak ada orangnya, listriknya matiin. Kalau malam dalamnya matiin, luarnya aja. Gedung sate dalamnya matiin, luarnya nyala. Dibikin yang otomatis. Tidak usah cetrek satu-satu. Sensor, Pak. Sensor kayak di sini. Di sini kalau jam 9 listrik sampai jalan semua mati. Di sini gelap. Di sini, Pak. Saya udah latihan. Gitu, Pak. Siap. Nggak ada jalan, Pak. Masa pembangunan harus turun? Kita udah janji mau 4 triliun. Jalan. Begitu, Pak? Siap. Nanti yang lain-lain. Oke? Siap. Beres kan? Semangat. Siap. PJU semangat ya? Semangat, Pak. Oh, sekarang orang posting PJU. Anu can eta nu posting listrik, Pak. Karena kalau listrik mah personal, yang menikmatinya kan individu, beda dengan jalan. Gitu. Itu yang keren itu bukan hanya desainnya Pak, detailnya. Hah? Detailnya. Nyo halus atuh. Panti Sumedang kontraktorna. Lain teh nyawa kontraktor saha. Ya oke.